Selamat pagi Kak, perkenalkan saya Aurelia, mahasiswi komunikasi Universitas Budi Luhur. Selamat pagi Kak, perkenalkan saya Nabila, mahasiswi komunikasi Universitas Budi Luhur. Jadi di sini kami ingin meminta waktu Kakak untuk kami wawancarai. Apakah Kakak ada waktu? Iya, ada. Jadi dalam waktu wawancara ini kami mengangkat tema biografi salah satu seorang humas. Boleh Kak, Kakak perkenalkan diri dan memberitahu bekerja di humas di perusahaan. Oke. Halo Aurel, halo Nabil. Aurel ya, panggilnya Aurel atau Aurel. Aurel? Oke. Hai Aurel, sorry berisik. Aurel, selamat pagi. Aurel dan Nabila, perkenalkan saya Leidena Sutarnegari. Kamu bisa panggil saya Dena. Saya adalah Pranata Humas, Sekretariat Jenderal DPR RI. Ada lagi? Mau nanya apa lagi? Untuk mengenai seputar pendidikan, kami pengen tahu nih Kakak pernah kuliah di mana dan mengambil jurusan apa? Saya jurusan Ilmu Komunikasi Visip Undik. Sudah berapa lama? Saya jurusan kenapa? Kakak sudah berapa lama bekerja sebagai humas? Dan kalau boleh tahu jabatan kakak saat ini sebagai apa di humas? Saya bekerja sebagai Pranata Humas Sekretariat Jenderal. Ini kalau misalnya belajar ngomongin tentang biografi, saya kuliah di Universitas Diponegoro, mengambil jurusan komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik tahun 2006. Lalu saya bekerja sebelum kerja di DPR RI, saya pernah bekerja di konsultan public relations di Jakarta Selatan, namanya JPR Consultant. Setelah itu saya direkrut oleh Universitas Diponegoro dan di Magister Ilmu Komunikasi sebagai marketing dan PR officer pada saat itu. Setelah itu saya bekerja di Suara Merdeka. Di Suara Merdeka saya staff Research and Development Director Staff and Research Development. Habis itu saya melamar sebagai PNS di DPR RI itu tahun 2013 dan saya masuk ke DPR RI CPNS tahun 2014. Lalu menjadi PNS tahun 2015. Aku pengen tahu nih Kak, suka duka selama jadi humas tuh apa ya? Karir aku itu memang kalau misalnya bicara ngomong Dina dulu kerjanya gimana sih? Jadi pada saat sebenarnya saya itu sudah misalnya kayak melakukan kegiatan kehumasan itu bukan pas ketika saya keluar bekerja saja, tapi saya melakukan kegiatan kehumasan ketika saya waktu itu berada di sebuah organisasi. Saya memang mengikuti organisasi intrakampus, himpunan mahasiswa jurusan ilmu komunikasi, lalu juga ada ikatan mahasiswa ilmu komunikasi Indonesia. Saya mengikuti itu. Nah itu dimulai saya melakukan aktivitas kehumasan gitu. Kalau dibilang ngapain aja, emang kan organisasi intrakampus kayak gitu aja, nggak melakukan aktivitas kehumasan. Justru saya malah belajar melakukan aktivitas kehumasan di kampus. Jadi apa ya namanya, suka dukanya itu justru mengawali suka dukanya itu diawali pada saat kegiatan di kampus. Kayak misalnya saya waktu itu di pertama kali menjabat sebagai organisatoris itu sebagai humas internal. Jadi kalau misalnya kalian tahu kan humas internal ngapain aja kerjaannya gitu kan. Di humas internal saya melakukan kegiatan-kegiatan membangun relasi dengan pihak di dalam kampus gitu kan, karena nggak harus di luar kampus gitu. Di dalam kampus kan misalnya ada sivitas akademika, dosen dan lain, ada mahasiswanya sendiri. Lalu setelah itu saya menjabat sebagai divisi eksternal, ketua divisi anggota divisi eksternal. Terus habis itu saya menjabat di situ ngobrolin tentang membangun relasi dengan berbagai stakeholder, kayak perusahaan-perusahaan yang akhirnya membuat kita mendapatkan program-program untuk untuk membuat HMJ itu lebih punya kegiatan. Jadi misalnya kita waktu itu menggandeng persatuan
perusahaan periklanan Indonesia untuk membuat program Caraka Festival Kreatif. Itu adalah Caraka Festival pertama di Indonesia terkait kreatif. Terus habis itu juga kita menggandeng beberapa perusahaan untuk melakukan sponsorship, ya kan? Ya kita memang membangun relasi seperti itu juga. Terus habis itu akhirnya saya berkecimpung di dunia job PR consultant. Bisa dibayangin kalau konsultan komunikasi kan memang kerjanya udah kenal jam ya. Nah itu awal bukan duka sih, jadi tantangan kalau menurut saya, karena memang yang namanya public relations itu 24 jam non-stop bisa dihubungin. Itu yang saya lakukan ketika saya di konsultan. Jadi pada saat itu saya pertama kali saya bekerja itu adalah di konsultan. Jadi kaget banget ketika saya harus pulang jam 3 pagi karena saya harus ada kegiatan. Terus habis itu jam 8 pagi saya udah harus ada di kantor. Itu sih yang pertama kali yang mengejutkan, dan itu capek banget. Itu tantangannya. Terus sukanya banyak banget. Karena memang kalau misalnya kerjaan puas itu adalah passion saya ya. Jadi karena saya bekerja sesuai passion, jadi saya senang sekali sama kegiatan saya. Misalnya, saya senang membangun relasi dengan orang, saya senang membuat event-event yang membahagiakan orang. Saya senang sekali menghabiskan energi ketika berhubungan dengan orang, ngobrol dengan orang. Kalau boleh tahu, apa harapan yang kakak inginkan ke depannya? Harapan aku ke depannya untuk apa nih? Untuk kalian sebagai mahasiswa untuk bekerja di dunia praktis, atau harapan humas ke depannya seperti apa? Harapan humas ke depannya, Kak. Harapan humas ke depan. Humas pemerintah tuh, oke. Kita ngomongin tentang general ya. Humas ke depannya sebisa mungkin, karena memang kan kita ngobrolin tentang kehumasan ya. Kehumasan itu kan artinya kita memang berbicara jujur gitu. Yang Kak Dena inginkan untuk dunia kehumasan di depannya, untuk praktisi-praktisi kehumasan berikutnya adalah kalian tetaplah menjalankan kegiatan kalian atau menjalankan pekerjaan kalian sesuai passion kalian gitu kan. Berjalanlah, karena memang profesi kehumasan itu sangat dinamis. Jadi karena sangat dinamis, maka kalian harus punya passion tentang ke-PR-an, passion pengetahuan yang sangat luas juga. Jadi nggak cuma tentang passion, tapi kita juga harus punya pengetahuan, kita harus punya literasi yang sangat cakap, sangat baik untuk digunakan ketika kalian menjabat sebagai seorang praktisi. Kalau begitu, terima kasih ya Kak atas waktunya. Kalau ada kurang lebihnya, baik sikap atau perkataan, kami mohon maaf ya Kak.